Bab 1046, Disintegrasi Spiritual. Naga emas yang terbentuk dari Golden Dragon Socks the Earth mengelilingi daerah itu sementara sejumlah besar tombak cahaya berada di belakang punggungnya. Bahkan jika dia bisa lari keluar dari sana, dia akan terluka parah. Dia hanya akan mendapat kesempatan dengan melawan. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin memberinya kesempatan seperti itu? Sama seperti jarum biru tajam terbang dengan kecepatan penuh dari cahaya tombak dan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh untuk menghindar dan membuat penilaian. Dua aliran cahaya seperti listrik ungu tiba-tiba melesat keluar dari mata Tang Wulin dan menyinari jarum. Itu adalah mata setan ungu. Itu adalah serangan spiritual. Alih-alih terkejut, Spectre King sangat gembira. Sinar ungu melebar di atas jarum biru. Apakah itu tabrakan rohani? Ini seharusnya menjadi kartu asnya di lubang. Namun, saat kedua kekuatan spiritual mereka benar-benar bertabrakan, dia terkejut menemukan bahwa dunia spiritual Tang Wulin sedalam jurang. Pada saat berikutnya, dia merasakan kehangatan yang menenangkan di seluruh tubuhnya yang sangat menyenangkan. Rohnya sendiri benar-benar terbungkus dalam lautan spiritual lawannya. Bagaimana mungkin? Saya sudah memasuki dunia spirit abis. Itu bukan tugas yang mudah mencapai spirit abis dengan basis budidaya 7 cincin. Saya pikir Raja Naga Emas ini dikenal karena kekuatan dan daya ledaknya. Mengapa? Tidak ada yang tahu persis mengapa. Pada saat berikutnya, ribuan tombak cahaya mekar sementara jarum biru yang berjuang pecah dan keras pecah berkeping-keping. Siluet Spectre King muncul di udara sekali lagi dan dia telah kembali ke penampilan biasanya. Naga emas mengejutkan bumi dan 8 naga emasnya berhasil menyusul ke tubuhnya dengan kecepatan kilat dan meledak berulang-ulang pada avatar jiwanya yang ilusi. 8 suara ledakan terdengar ketika ledakan mengerikan mekar di udara. Tang Wulin mau tak mau berpikir bahwa ketahanan Spectre King benar-benar sangat kuat. Melihat bahwa tubuhnya hanya menyusut sedikit setelah setiap tabrakan, dia berhasil menanggung sebagian besar serangan Tang Wulin karena perlindungan baju tempurnya. Sayang sekali bahwa usahanya tidak mampu menyelamatkannya pada akhirnya. Pemenang dan pecundang dari pertempuran ini sudah diputuskan ketika tombak naga emas berubah menjadi petir dingin ketika terbang keluar dari tangan Tang Wulin dan terbang ke Raja Hantu dengan kekuatan esensi darah yang luar biasa padat. Raja Hantu berusaha meraih tombak naga emas dengan tangannya. Namun, tombak itu sudah berubah menjadi merah keemasan sepenuhnya ketika itu terbang ke arahnya. Cahaya tombak emas merah mencapai tubuhnya ketika avatar Spectre miliknya, yang sudah rusak parah akibat ledakan berulang, mulai menguap dengan tiba-tiba. Pada akhirnya, cahaya tombak menembus tubuhnya, meninggalkan lubang besar. Tombak naga emas dipanggil kembali ke sisi Tang Wulin ketika hendak meledak ke ujung arena. "Kamu," gumam Spectre King. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang dari panggung. Kemenangan ke nomor 33. Suara wasit bergema di seluruh panggung. Tombak naga emas kembali ke sisi Tang Wulin, dan ia menyandarkannya ke tanah secara diagonal dengan ujung-ujung tombaknya menunjuk ke langit. Seluruh arena kompetisi sepenuhnya mendidih dalam sekejap. Meskipun mayoritas mendukung Raja Naga Emas, siapa yang akan berpikir bahwa dia mampu mengalahkan Spectre dalam waktu yang singkat? Siapa bilang Spectre King lebih unggul? Siapa bilang Spectre King kebal terhadap sebagian besar serangannya? Apakah hasilnya? Hasilnya adalah bahwa dari awal hingga akhir, para penonton belum melihat banyak kekebalan Spectre King. Dari awal hingga akhir, Tang Wulin menekan Spectre King hingga kematiannya. Setelah serangkaian serangan ledakan, kemudian Spectre King berlutut dan dikalahkan. Komentator berharap dia bisa menemukan celah di dinding dan membukanya. Bagian mana dari ini yang tampak seperti Tang Wulin ditekan? Sebaliknya, bagaimana Spectre King, yang dianggap berkembang dalam kompetisi kelompok, menjadi sangat rapuh di hadapan Raja Naga Emas? Ini hanyalah keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Spectre King tidak memiliki kesempatan tunggal kapanpun dalam pertandingan. Iya nih, Spectre King memang ditekan. Itu adalah aura garis keturunan gigih dari Raja Naga Emas Tang Wulin yang menghambat kemampuannya untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Efek penindasan bahkan lebih kuat daripada yang berasal dari atribut cahaya.
Jiwa bela diri spektre tidak memiliki tipe atribut apapun. Jadi meskipun itu lemah terhadap atribut cahaya dan suci, itu tidak sepenuhnya mampu melawan mereka. Mereka adalah atribut yin tetapi bukan kegelapan. Di sisi lain, yang utama Tanggulin dan aura gigih tertinggi tepat untuk menekan yin dan hawa Raja Spektre. Hasilnya jelas. Tanggulin bukan hanya master jiwa tipe penyerangan, tapi dia juga master jiwa tipe kontrol. Raja Hantu mungkin memiliki keunggulan dengan kecepatannya. Tapi seberapa besar kecepatannya yang bisa dia gunakan melawan keterampilan jiwa kendali Tanggulin? Namun demikian, Tanggulin masih memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan eksplosif sendiri. Pada kenyataannya, Tanggulin bahkan tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa darahnya dalam pertempuran ini sebelum ia menang. Jadi itu sedikit lebih mudah daripada putaran terakhir dalam kompetisi grup. Dia telah memenangkan pertandingan di babak 16-16. Ini berarti bahwa Tanggulin telah berhasil menjadi salah satu dari 8 finalis. Dia dengan lembut melambaikan tombak naga emas di tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua penonton di tempat kejadian. Kemudian dia berjalan keluar dari panggung kompetisi di bawah bimbingan pelayan wanita yang membawanya sebelumnya. Sinar keemasan di tubuhnya berangsur-angsur pudar saat dia berjalan. Dia telah menarik kembali armor tempur Dragon Moon-nya. Petugas telah menatapnya sepanjang waktu. Dia tidak bisa melihat penampilannya yang sebenarnya. Tetapi dia melihat sekilas sisi wajahnya pada saat ketika dia menarik kembali baju perangnya. Wow, profil yang sempurna. Tentunya, dia pasti sangat tampan. Jantungnya berdetak semakin cepat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Tanggulin. Terpesona. Dia tidak mungkin setua itu dan dia sangat kuat. Akan luar biasa jika aku punya pacar seperti itu. Tanggulin keluar dari panggung kompetisi dan kembali ke area istirahat sekali lagi. Dia diam-diam mengingat peristiwa pertandingan. Kekuatan ledakannya telah ditingkatkan lagi sehingga dia bisa mengendalikan dirinya lebih tepat. Sejak cincin jiwa garis keturunan Golden Dragon King-nya telah mencapai angka 5. Kekuatan Dragon Core-nya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kapasitas bertarungnya melampaui elit di antara sage jiwa bahkan tanpa menggunakan jiwa bela diri Blue Silver Kaisar. Dia berpikir bahwa dia seharusnya bisa bertarung melawan Master Armor Tempur 2 kata Sol Douluo yang berperingkat tanpa banyak masalah. Dia masih harus terus berupaya lebih banyak dalam budidaya. Tujuan sejatinya adalah mengalahkan Blood Knight. Ya, Blood Knight. Master Armor Tempur 3 kata dan titel Douluo. Itulah tujuannya. Dia merasa seperti dia akhirnya akan memenuhi syarat untuk mulai menempa logam dasar untuk armor pertempuran 3 kata begitu dia bisa mengalahkan Blood Knight. Tanggulin merasa percaya diri bahwa ia harus dapat menggunakan armor pertempuran 3 kata sendiri setelah ia memiliki basis budidaya Soul Sage. Energi yang disuplai dari 2 core energinya yang sudah cukup untuk mendukung kebutuhan 3 kata battle armor. Saat Tanggulin mengakhiri pertandingannya, Ye Xinglan terperangkap dalam perjuangan yang sulit. Cahaya pedangnya sama memesona seperti Bima Sakti, menyapu langit dan menghantam pedang lawan yang sangat panjang itu. Bentrokan menusuk terdengar. Dan Ye Xinglan bangkit kembali ketika One with the Sword menghilang dan dia berubah kembali menjadi wujud manusiawinya. Dia terhuyung-huyung untuk beberapa langkah sebelum jatuh kembali. Dia berada di peringkat kedua dalam kompetisi grup. Jadi lawannya menempati posisi pertama di grup lain. Lawan Ye Xinglan memiliki angka 9 di atas kepalanya. Itu adalah satu-satunya angka 1 digit dalam tahap akhir kompetisi ini. Saber Demon Number 9. Itu nama panggilannya. Dia adalah pria berotot dengan sosok tinggi dan berotot yang sebanding dengan Long Yue sebelumnya. Saat wajahnya disembunyikan oleh sistem, tidak ada cara untuk mengatakan tentang penampilannya tetapi sosoknya sangat besar dan tinggi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura liar dan sulit dikendalikan sementara pedang panjang di tangannya adalah jiwa bela dirinya. Panjang pedang panjangnya lebih dari 4 meter dan pengumuman resmi mengatakan bahwa itu dinamai naga pembantai sabar. Dragon Slaying Sabre berwarna merah gelap dengan goresan aneh terukir di pedangnya. Ukirannya tampak seperti naga asli. 4 cincin jiwa ungu dan 4 jiwa hitam berkilauan di atas pedang yang menandakan bahwa dia adalah Sol Douluo dengan 8 cincin.
Set perlengkapan perangnya juga berwarna merah gelap dan terlihat sangat mirip dengan Dragon Slaying Sabre miliknya. Sepertinya dia bisa menghancurkan udara dengan meraung marah di langit. Ye Xinglan belum pernah bertemu lawan dengan cara yang mengesankan sebelumnya. Kehadirannya terasa sangat kuat, bisa memecah sungai dan gunung. Dia dibuat benar-benar tidak dapat memamerkan One with the Sword. Yang mengejutkannya, kesadaran pedangnya sangat terganggu ketika menghadapi lawan dengan aura yang begitu kuat. Bab 1047, Gale Saber Demon. Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan menonton kompetisi juga. Ekspresi di wajah mereka sekarang mengungkapkan bahwa mereka merasa sedikit tidak berdaya. Oh tidak, mengapa Xinglan harus bertemu dengannya di babak pertama? Sangat disayangkan, kata Su Xiaoyan sambil menghela nafas. Yue Zhengyu berbicara, ini belum tentu hal yang buruk. Kami tidak pernah kekurangan keinginan untuk terlibat dalam pertempuran. Sebaliknya, lawan yang kuat tidak banyak tersedia. Bahkan jika Xinglan kalah dalam ronde ini, itu akan sangat membantu perkembangannya. Old Sabre jelas bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Orang itu seharusnya adalah Master Armor pertempuran 3 kata. Karena hubungannya yang buruk dengan orang-orang dan status miskin, ia tetap menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Tanpa diduga, ia menjadi hit besar di kompetisi ini karena kebetulan. Saber Demon Sima Jinchi adalah komandan divisi-divisi Gale Corps Tentara Selatan. Dia memiliki julukan Gale Sabre Demon di Korps Tentara Selatan. Dia tanpa rekan di seluruh korps tentara ketika datang untuk menang dalam cobaan kekuatan. Dia menang atas semua orang kecuali beberapa komandan resimen dan kekuatan di pasukan. Tak satu pun dari Master Armor Tempur 8 kata 3 cincin di pasukan adalah lawannya yang layak. Orang ini tergila-gila pada pedang. Dia berusia 42 tahun dan hiburan favoritnya adalah menantang orang lain. Kembali pada awalnya, ia direkrut menjadi tentara oleh Komandan Resimen Korps Tentara Selatan, yang juga merupakan kakek Yue Zhengyu. Dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya menantang kekuatan di tentara. Selain itu, teknik bertarungnya liar dan kejam. Dia akan sering melukai rekan-rekannya, sehingga dia ditakuti oleh orang-orang di tentara. Hanya ada satu orang yang cukup berani untuk menantang komandan resimen di seluruh korps tentara selatan. Namun, ia menderita kekalahan berulang-ulang, tanpa harapan kalah dalam setiap pertempuran. Sima Jinchi benar-benar mengagumi kakek Yue Zhengyu. Kalau tidak, siapa lagi yang akan membiarkan seorang pria dengan temperamen seperti itu tetap menjadi tentara? Divisi Gale adalah kartu truf korps tentara selatan yang seharusnya merupakan divisi Meisha. Itu sangat aneh karena Sima Jinchi, sebagai komandan divisi, tidak mampu mengoperasikan Meisha. Dia hanya mengandalkan Dragon Slayer Saber dan armor perang 2 kata untuk memerintah seluruh divisi. Kakek Yue Zhengyu telah menindasnya dengan sengaja selama ini dan tidak menawarkan dukungan baginya untuk menjadi master baju zirah pertempuran 3 kata. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Selatan pernah berkata bahwa jika Sima Jinchi maju menjadi judul Douluo, ia pasti akan mencapai puncaknya di dunia. Jika dia menjadi Hyper Douluo, maka dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menantang Douluo batas. Dia pasti akan menjadi bintang paling terang di Korps Tentara Selatan di masa depan. Betapa sia-sianya bahwa komandan sedikit lemah dalam kemampuannya. Jadi dia hanya bisa menjadi prajurit yang gagah berani. Ini adalah alasan mengapa dia belum menjadi seorang jenderal meskipun kemampuannya mengesankan. Kakek Yue Zhengyu telah berjanji kepadanya bahwa jika dia bisa menjadi juara kompetisi tahun ini, dia kemudian akan menempa Sima Jinchi sebuah baju perang 3 kata dengan hadiah yang dimenangkan dari kompetisi. Sima Jinchi adalah yang pertama dalam kelompok divisi selatannya. Yue Zhengyu hanya berhasil menduduki peringkat kedua dalam kompetisi grup. Sangat disayangkan bahwa dia dikalahkan oleh Spectre King. Ketika Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan pertama kali tiba di Korps Tentara Selatan, Sima Jinchi tidak terlalu menyukai Yue Zhengyu. Seperti kata pepatah, teman sering dibuat setelah pertarungan. Yue Zhengyu berhasil bertahan selama 10 menit tanpa dikalahkan dalam salah satu pertempuran yang ia lakukan dengan Sima Jinchi. Sima Jinchi memperlakukan Yue Zhengyu dengan rasa hormat yang semakin meningkat sejak itu dan bahkan berseru bagaimana Yue Zhengyu adalah pecahan dari blok lama.
Justru karena pertunangan mereka sebelumnya yang membuat Yue Zhengyu menyadari betapa menakutkannya orang ini. Basis kultivasinya masih di peringkat Sol Douluo, tetapi kapasitas bertarungnya melebihi mayoritas powerhouses peringkat Douluo dalam kenyataannya. Peluang taruhan untuk Sima Jinqi adalah 1-2 di final sebelumnya. Dia berada di peringkat kedua, di atas Tang Wulin, dan merupakan salah satu kontestan potensial untuk menjadi juara. Namun, dia adalah orang kedua dari orang yang bahkan lebih eksentrik. Ye Xinglan bertemu dengan Gale Sabre Demon Sima Jinqi selama turnamen eliminasi finalis 16 hingga 8. Jadi dia mendapatkan keberuntungan. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sima Jinqi membawa Dragon Slaying Saber besarnya di bahunya. Dia sedikit heran ketika dia melihat gadis muda yang mendarat di kejauhan. Dia bisa merasakan melalui fluktuasi esensi darah lawan bahwa dia masih sangat muda. Namun, Star God Sword Ye Xinglan merasa seperti masalah dan bahkan tampak mengancamnya. Lawan yang mengesankan seperti itu sulit didapat. Ye Xinglan sedikit terengah-engah tetapi dia tidak lelah. Dia merasa lawan menekannya selama tabrakan sebelumnya membuatnya kehabisan napas saat ini. Dia terlalu kuat. Teknik pedang pria dan kesadaran pedang jauh di atas miliknya. Sebenarnya, Sima Jinqi hanya melakukan 3 serangan dengan pedang dari awal pertempuran sampai sekarang. Tapi itu sangat mengancamnya setiap kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Tatapan Ye Xinglan berubah bahkan lebih bertekad sekarang. Dia menyipitkan matanya sedikit ketika bintik-bintik cahaya bintang di sekitarnya menjadi terang. Armor pertarungannya berkilauan juga seolah-olah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berdesir menjauh dari tubuhnya dan mekar dengan cahaya yang paling menyilaukan. Cincin jiwa ke-6 di tubuh Ye Xinglan bersinar. Kemudian, dia menutup matanya dan memegang pedang Stargotnya dengan erat di tangannya. Sima Jinqi mengangkat alisnya. Dia heran bahwa aura yang keluar dari gadis itu berbeda sekarang. Dia tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Tetapi rasanya seperti kesadaran pedang selama terobosan pertamanya di awal. Seolah-olah seluruh orang telah menyublim. Namun, bukan dia yang menyublim tetapi lawannya. Bintik-bintik cahaya bintang yang mengelilingi tubuh Ye Xinglan mulai berubah sedemikian menarik. Cahaya bintang ini tiba-tiba menyilaukan seolah-olah terbakar. Kemudian, mereka menguap menjadi untaian aliran udara ringan yang mengelilingi tubuhnya. Pedang Stargot di tangannya perlahan-lahan diangkat dan dimiringkan ke depan. Aliran udara yang terkondensasi dari cahaya bintang berkumpul ke arah pedang. Cahaya pedang Stargot tumbuh lebih menyilaukan karena secara bertahap membesar di tangannya pada saat yang sama. Pedang itu sendiri tidak membesar. Tetapi bayangannya semakin besar yang tampak tembus namun sangat mengkilap. Bayangan pedang itu berayun seolah-olah itu hidup. Itu tidak memancarkan kekuatan memaksa yang dapat mencekik seseorang. Tetapi penampilannya menyebabkan Sima Jinqi memiliki perubahan wajah. The Dragon Slaying Sabre awalnya di bahunya turun sementara matanya tidak bisa menyembunyikan kejutan di dalamnya. Dia hanya mencapai keterampilan seperti itu di pangkalan budidaya 7 cincin. Namun, gadis muda di depannya mampu memancarkan fluktuasi energi seperti itu meskipun dia jauh dari menjadi sage jiwa. Sima Jinqi tidak percaya pada keberadaan para jenius. Karena ia hanya percaya pada kegigihan dan usaha. Namun, hatinya terasa sedikit terguncang. Mungkinkah ada benar-benar jenius di dunia ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin gadis muda ini memiliki kemampuan seperti itu? Bayangan pedang yang muncul ke langit tampaknya tidak megah di mata penonton. Tetapi Sima Jinqi sangat menyadari bahwa itu lebih dari sekedar keterampilan jiwa murni dan bukan kesadaran pedang belaka. Itu bukan hanya menggabungkan tubuh seseorang dengan pedang. Itu Sword Soul. Untuk semua jenis senjata. Seseorang dapat merasakan kesadarannya, memahami kedalamannya, memiliki jiwanya, dan memperoleh semangatnya. Sebagai pilihan generasi pembangkit tenaga listrik yang telah memalsukan Sabre Soul-nya sendiri, dia menyaksikan yang mengejutkannya, lawan yang memiliki Sword Soul. Perasaan awal dan santai di hatinya telah hilang. Dan sebagai gantinya adalah kehikmatan. Lawan seperti itu layak dihargai seumur hidup.
Dia bisa mengingat dengan jelas bagaimana basis budidayanya maju dengan pesat setelah usahanya yang berhasil dalam menempa Sabre Soul yang akhirnya membuatnya menjadi orang terkuat Korps Tentara Selatan di bawah pangkat Hyper Douluo. Gadis di depannya jauh lebih muda. Dia percaya bahwa tidak lama lagi dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya yang baru saja memiliki Sword Soul-nya sendiri. Sangat baik. Keinginan kuat untuk bertarung muncul di hati Sima Jinchi segera setelah itu. Dragon Slaying Sabre di tangan kanannya dipegang secara horizontal oleh jantungnya saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Apakah itu Sword Soul atau Saber Soul? Itu perlu melekatkan dirinya pada keterampilan jiwa untuk mengambil bentuk. Ye Xinglan's Sword Soul melekat pada keterampilan jiwanya yang keenam sementara Sabre Soul-nya menggabungkan dirinya dengan keterampilan jiwanya yang ketujuh. Dragon Slaying Avatar. Bayangan raksasa pedang muncul di depan Dragon Slaying Sabre besar yang awalnya 4 meter panjangnya. Raungan naga yang terdengar seperti tangisan sedih mengelilingi tubuh Sima Jinchi. Sepersekian detik itu muncul. Para penonton merasa seolah-olah mereka menyaksikan pedang memotong naga raksasa menjadi dua. Bayangan pedang diperpanjang 30 meter dari Dragon Slaying Sabre. Ketika itu muncul, ada celah besar di panggung kompetisi. Seseorang tidak dapat melihat bagian bawah celah. Tetapi kekosongan raksasa mirip dengan jurang maut. Bahkan tanah dan udara terkoyak. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Sabre Soul-nya. Namun, Ye Xinglan bertindak seolah-olah dia belum menyaksikan transformasi lawan saat ini. Lapisan cahaya samar muncul di wajahnya. Bintik-bintik cahaya bintang yang mempesona muncul di wajahnya sementara penglihatan cahaya bintang yang tidak biasa muncul di matanya. Pedang Stargot di tangannya terangkat di atas kepalanya. Bayangan pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter sudah terbentuk di atas pedang Stargot. Itu tidak lagi bergoyang. Tetapi ketajamannya yang luar biasa tak tertandingi. Pedang, bintang, jiwa. Bab 1048, Sword Soul. Ye Xinglan meludahkan 3 kata melalui gigi terkatup. Dengan ucapan setiap kata, bayangan pedang di ujung pedang Stargot bertambah 1 meter. Ketika dia menurunkan pedangnya dengan kedua tangan, aliran bintang-bintang Bima Sakti tampak mengalir deras. Mereka jelas ratusan meter terpisah satu sama lain. Tetapi bayangan pedang raksasa telah mencapai Demon Gale Saber. Sima Jinchi dalam sekejap mata. Ekspresi Sima Jinchi sedikit berubah. Namun, dia mengayunkan Dragon Slaying Sabre-nya secara horizontal tanpa ragu-ragu. Bayangan pedang raksasa bergema dengan ratapan naga di surga. Bayangan pedang bergelombang. Soul Sword Star membawa aura mengerikan bintang jatuh dan bertabrakan dengan pedang. Pertandingan baru saja dimulai. Namun, ternyata, bentrokan terakhir sudah berlangsung. Begitu Saber Soul dan Sword Soul bersentuhan, langit tiba-tiba terbelah. Seluruh panggung kompetisi bergetar hebat. Tak lama setelah itu, pusaran raksasa hitam muncul di pusat tabrakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya dimakan. Dan auman naga melengking itu berhenti dengan tiba-tiba. Perhatian para penonton membeku. Pada saat berikutnya, suara pecah yang tampak seperti seluruh dunia berantakan dapat didengar. Tiba-tiba, tanah retak. Dan puluhan lubang raksasa membentuk jaringan persilangan di tengah panggung kompetisi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah serangkaian ledakan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur di langit. Aura pedang yang saling terkait dan sinar pedang liar meletus sepenuhnya di panggung kompetisi. Apakah dia sudah maju ke tahap ini? Sword Soul. Itu Sword Soul. Su Xiaoyan menatap kosong ke layar yang tersapu oleh cahaya terang. Yue Zhengyu telah mengepalkan tinjunya tanpa menyadarinya. Dia pernah mengatakan kepada Su Xiaoyan alasan dia kalah dari Spectre King adalah karena keberuntungannya yang busuk. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa itu karena lawannya lebih beruntung? Itu mengakibatkan dia tidak bisa melanjutkan ke final. Saat ini, dia tidak memikirkan itu. Jika dia memiliki kekuatan absolut, terlepas dari seberapa beruntungnya lawannya, itu tidak akan membawa perbedaan sama sekali. Saat dia menyaksikan pertandingan antara Ye Xinglan dan Sima Jinchi, hanya ada satu pikiran di kepalanya. Menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Dia, Yue Zhengyu, adalah keturunan langsung dari klan suci. Dengan demikian,
Dia tidak bisa ketinggalan dari rekan-rekannya tidak peduli apa. Yue Zhengyu berdiri tiba-tiba dan menarik napas dalam-dalam. Aku akan berkultivasi sekarang. Setelah mengatakan ini, dia segera pergi. Su Xiaoyan menatap layar. Lalu dia memandang Yue Zhengyu yang sedang melangkah pergi. Dia berdiri juga. Tetapi ada senyum di wajahnya. Xinglan, kau hebat. Tapi kami tidak akan kalah darimu. Dia kemudian mengejar Yue Zhengyu yang pergi. Suara ledakan berlanjut selama beberapa detik sebelum mereda sepenuhnya. Di panggung kompetisi, hanya ada sosok yang berdiri. Naga pembunuh naga besar jatuh ke tanah. Di permukaannya, ada sejumlah tanda yang ditinggalkan oleh pedang. Gadis muda di seberangnya sudah menghilang di bawah bentrokan yang hebat dan menakutkan. Pedang yang bagus. Sima Jinchi berteriak. Kemudian, dia membawa Dragon Slaying Sabre dan berjalan pergi dengan langkah besar. Bang! The Stardow Cabin dibuka. Ye Xinglan duduk di dalam Stardow Cabin tampak pucat. Saat ini, kulitnya menunjukkan pucat yang tidak sehat. Suster Xinglan, apakah Anda baik-baik saja? Suara khawatir Su Lizzie datang dari luar. Lizzie. Aku, dia mendengus pelan dan jatuh kembali ke Stardow Cabin. Su Lizzie seperti badai topan. Dia berlari ke kamar. Pada saat ini, dia sama sekali tidak khawatir bahwa Ye Xinglan tidak punya apa-apa padanya. Dia dengan cepat membawanya keluar dari Stardow Cabin dan menempatkannya di tempat tidur di luar. Napas Ye Xinglan sedikit tidak teratur. Untungnya, detak jantungnya stabil. Dia jelas kelelahan. Di dalam Stardow Cabin, tidak ada yang namanya melelahkan kekuatan jiwa seseorang. Kekuatan spiritualnya dan kekuatan jantungnya yang kelelahan. Itu tidak mudah untuk melepaskan tebasan seperti itu. Sword Soul-nya tidak pernah terkendali seperti ini. Pertandingan dimulai. Yuanen Yehui memandang lawannya di seberangnya dengan mata berbinar-binar. Lawannya memiliki tubuh menengah tetapi tidak memiliki karakteristik yang luar biasa. Informasi tentang lawannya melintas di benaknya. Nomor 222. Nama panggilan, Raja Sura. Martial Soul, singa yang melahap darah. Di antara semua 16 kontestan yang berhasil masuk ke final, orang ini berada di peringkat ke-7. Dia adalah pemenang kelompoknya, yang dikenal karena keganasannya. Dia suka menggunakan metode jahat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tetapi kekuatannya juga mendominasi. Dia adalah Soul Saint Cincin 7 dan Master Armor Pertempuran 2 kata. Dia pasti orang yang luar biasa di antara para orang suci jiwa. Yuanen Yehui menyipitkan matanya sedikit. Dia berdiri di sana dalam penampilan prianya. Dia tampak sejelas mungkin. Karena tidak ada yang mengejutkan tentang dirinya. Sulit bagi yang lain untuk menilai dirinya. Dalam round robin, Yuanen Yehui telah melanjutkan ke tahap berikutnya dari kompetisi sebagai runner-up grupnya. Pemenang grupnya saat ini adalah kontestan yang memiliki peluang 1 lawan 1 dari 0 di 5 final. Orang itu mendapat dukungan terbanyak sebagai pemenang terakhir. Kekuatan orang itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wasit datang. Prosedur di sini tidak berbeda dengan kompetisi lainnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa kedua kontestan sudah siap, dia menyatakan dimulainya pertandingan. Ho! Raja Sura mengeluarkan ratapan langit. Raungan memekakkan telinga dan marah langsung memicu semangat para penonton. Untuk sesaat, hiruk-pikuk penonton terdengar seperti angin rejan dan laut yang menderu. Membandingkan penampilan eksternal mereka, Yuanen Yehui bahkan sedikit menyerupai Raja Sura. Namun, setelah pertandingan dimulai, keterampilan kedua kontestan yang ditampilkan sangat berbeda. Dengan lolongan marah, lapisan darah tiba-tiba meledak dari Raja Sura. Tidak ada yang akan bergantung pada keberuntungan mereka dalam kompetisi di tingkat seperti itu. Dia telah melepaskan armor perang 2 kata saat pertandingan dimulai. Rambut merah darah langsung menutupi seluruh tubuhnya. Perawakannya yang menengah tiba-tiba naik. Dengan tambahan armor perangnya, tingginya lebih dari 4 meter. Aura haus darah dilepaskan dari tubuhnya. Jiwa bela diri singa yang melahap darah haus akan darah. Itu bisa membuat pengguna terus naik seolah-olah pengguna telah memakan salah satu Blutas Bin Buns milik Su Lizzie. Tetapi pengguna tetap sadar. Penguasa jiwa yang memiliki singa yang melahap darah sebagai jiwa bela diri mereka biasanya introvert.
Satu-satunya kekurangan adalah mereka bisa dengan mudah pergi ke laut selama pertempuran. 3 ungu dan 4 hitam. 7 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Para kontestan yang mampu bertarung sampai sekarang memiliki cincin jiwa yang tidak bisa diharapkan oleh penguasa jiwa biasa untuk dilawan. Yuanen Yehui tidak memiliki suara keras seperti lawannya. Dia melangkah maju dengan cepat dan dengan cepat mendekati lawannya. Pada saat yang sama, 6 cincin jiwa bangkit dari tubuhnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan membuatnya fokus pada lawannya. Ketika Raja Sura melihat Yuanen Yehui yang dengan cepat mendekat, kilau darah di matanya menjadi lebih padat. Itu karena Yuanen Yehui bahkan belum melepaskan armor tempurnya sementara dia menyerbu ke arahnya. Kamu hanya runner-up dan kamu berani berlari ke arahku tanpa melepaskan baju perangmu. Aku akan membiarkanmu menderita kekalahan yang melelahkan setelah ini. Mengulitinya sepertinya ide yang bagus. Saat dia menghibur pikiran itu, Raja Sura juga menyerbu Yuanen Yehui dengan langkah besar. Baru sekarang Yuanen Yehui melepaskan jiwa bela dirinya. Lingkaran-lingkaran cahaya mengirimkan gelombang kejut dari tubuhnya. Udara tiba-tiba melonjak hebat. Tingginya bertambah saat dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Tingginya melebihi 6 meter dalam sekejap. Armor perang kristal kuningnya menutupi tubuhnya. Meskipun tidak ada sayap, tubuh agungnya menjulang tinggi di atas lawannya. Tubuh pengisian maju Raja Sura berhenti tiba-tiba. Dia merentangkan tangannya di sampingnya. Cakar 3 meter panjang dan tajam membentang dari jari-jarinya. Pisau tajam berwarna darah memancarkan aroma darah samar. Dia meraung marah. Dan dia melompat dengan kecepatan kilat. Dia berada di atas kepala Yuanen Yehui dalam sekejap. Cakarnya ditarik ke dalam saat menebas ke kepala Yuanen Yehui. Kecepatannya sangat cepat. Kilatan cahaya berwarna darah. Orang ini adalah master sistem serangan jiwa pertempuran. Dari segi kecepatan, dia juga tidak kalah dengan sistem agility Battle Soul Master. Bab 1049, mematahkan Shuro. Yuanen Yehui tidak menghindar. Dia melemparkan tinju kanannya ke arah lawannya di udara. Raja Sura mendengus. Cakar tajamnya sedikit merosot. Sepasang cakar singa darahnya sangat tajam. Mereka membawa banyak momentum dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mencakar langsung ke tangan Yuanen Yehui. Gambar-gambar selanjutnya dari pertempuran langsung muncul di benaknya. Dia akan melumpuhkan lengan lawannya dengan cakarnya terlebih dahulu. Dan kemudian turun dari langit. Dia akan membuka baju sirah lawannya dengan serangan berturut-turut dan mencakar kaki lawannya. Akhirnya mencabik-cabiknya. Namun, saat pikiran ini melintas di benaknya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Yuanen Yehui melemparkan pukulannya, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Udara melolong tiba-tiba menghilang. Seolah-olah udara itu sendiri membeku. Tak lama setelah itu, dia dengan jelas melihat cakarnya sendiri mengenai lengan lawannya. Tetapi dia tidak merasakan dampak selanjutnya. Sebaliknya, sensasi itu lembut dan empuk. Seolah-olah dia mencakar kapas. Tak lama setelah itu, tumpukan kapas yang lembut tiba-tiba mengembangkan ketangguhan yang kuat yang sulit untuk dijelaskan. Dan tubuhnya miring ke satu sisi. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dan ketangkasannya sendiri. Dia juga tahu bahwa Yuanen Yehui dikenal karena kekuatannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertandingan antara tinju dan cakar. Yang lebih membingungkannya adalah pukulan yang tampaknya langsung itu bertindak seperti pusaran yang menarik tubuhnya sehingga membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Dari kepalaan Yuanen Yehui, datanglah kekuatan hisap berputar yang aneh. Kekuatan di balik serangan cakarnya telah berkurang setengahnya. Tak lama setelah itu, kekuatan berputar tiba-tiba berbalik ke arah yang berlawanan. Dua vortisitas yang berputar berlawanan arah tiba-tiba menyatu menjadi satu. Sebuah kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan meledak darinya. Raja Sura memiliki pengalaman luas dalam pertempuran. Dia buru-buru menekuk tangannya dan memfokuskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara keras, dia mundur ke belakang sejauh puluhan meter dan jatuh ke tanah. Seperti dijelaskan, semua tindakan ini terdengar lambat. Tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api. Para penonton melihat mereka semakin dekat.
diikuti oleh tubuh Yuanen Yehui yang membesar. Dan kemudian Raja Sura terhuyung-huyung dari satu pukulan yang dilemparkan oleh Yuanen Yehui. Setelah Raja Sura jatuh ke tanah, dia segera melepaskan lolongan marah. Pada saat yang sama, dia melakukan setengah jongkok, dan cincin jiwa ketiga di tubuhnya terlintas. Tak lama kemudian, dia memperpanjang sepasang Blood Lion Claws. Bayangan cakar yang tak terbatas bergulir menuju Yuanen Yehui seperti lautan darah. Mereka memblokir semua rute yang memungkinkan Yuanen untuk melanjutkan. Yuanen Yehui sama sekali tidak bingung. Dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan melemparkan pukulan lain. Tidak seperti pukulan sebelumnya. Dia menarik tinjunya dengan kekuatan kali ini. Secara bersamaan, cincin jiwa ketiga di tubuhnya bersinar. Diamond Titan. Tubuhnya diselimuti lingkaran emas gelap. Begitu dia melemparkan pukulannya, udara di seluruh panggung kompetisi tampaknya telah tersedot sepenuhnya. Bayangan cakar yang tak terbatas mulai berputar di depan tinjunya. Seolah-olah pusaran telah terbentuk di tengah lautan darah. Yuanen Yehui menggeser langkahnya dan melemparkan 3 pukulan berturut-turut. 4 vortisitas muncul di lautan darah. Vortisitas langsung bergerak menuju pusat tempat mereka bergabung bersama. Lautan darah hancur. Dan kesadaran tinju yang mengerikan mengembun di tengah ledakan. Dengan berani ia menyerang Raja Sura. Keterampilan jiwa apa ini? Raja Sura mengangkat kedua tangannya membela diri. Di tengah suara ledakan, dia dikirim terhuyung dari dampak. Armor tempurnya berkedip ketika dia berhasil memblokir serangan Yuanen Yehui. Jika Yuanen Yehui dapat digambarkan dalam 2 kata, maka kata sederhana dan tanpa hiasan akan paling tepat. Setiap pukulan dieksekusi sesuai dengan prinsip. Mereka tampaknya tidak memiliki aura agung yang istimewa, tetapi mereka meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Yuanen Yehui saat ini benar-benar tenggelam dalam kesadaran kepalanya. Sejak dia yakin dengan jalannya, dia telah menggabungkan semua keterampilan jiwanya ke Cloud Vortex Divine Pang-nya. Sederhananya, keterampilan jiwa yang dia andalkan sebelumnya sekarang menjadi bagian dari Cloud Vortex Divine Pang-nya. Dia terus-menerus menyatukan keterampilan jiwanya ke dalam teknik meninju. Dia telah menyatukan teknik rahasia Tang Sekte, keterampilan jiwa saudara kembarnya. Pemahamannya tentang teknik meninju dan pengamatan awan yang selalu berubah di atas gunung menjadi satu keterampilan. Inilah bagaimana Cloud Vortex Divine Pang muncul. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah berkultivasi tanpa peduli di dunia. Kekuatannya tumbuh dengan cepat. Dia sudah membuat formulir lengkap untuk Cloud Vortex Divine Pang-nya. Tidak diragukan lagi. Itu adalah kekuatan tempur paling kuat yang dia miliki. Raja Sura akhirnya berhasil menenangkan diri setelah beberapa kesulitan. Tetapi ekspresinya masam. Dia telah menonton video pertempuran Yuanen Yehui sebelumnya. Dari video-video itu, lawannya tampaknya tidak terlalu penting. Rupanya, lawannya mengandalkan jiwa bela diri Titan Ape dan memenangkan kemenangan demi kemenangan. Namun, tidak ada yang luar biasa tentangnya. Hari ini, setelah dia bertukar pukulan dengan dia menyadari betapa dia salah arah. Kekuatan lawannya telah jauh melebihi harapannya. Mereka hanya bertabrakan 2 kali. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh lawannya jelas tidak kalah dengan miliknya. Sikap meremehkannya lenyap sepenuhnya pada saat ini. Raja Sura dengan cepat bangkit. Sepasang sayap darah membentang di belakangnya. Cincin jiwa keduanya bersinar terang dan menutupi tubuhnya dengan cahaya kilat. Dia bergerak cepat dan mencapai sisi Yuanen Yehui. Dia mengayunkan paksa dengan cakar dan bayangan cakar berwarna darah ada di atas Yuanen Yehui. Namun, dia tidak tinggal di sana. Sayap darah di belakangnya mengepak dengan lembut dan dia muncul kembali di sisi lain Yuanen Yehui. Dia mengarahkan cakar lain padanya. Seperti keterampilan jiwa awal Yuanen Yehui, dia juga memilikinya. Dia memberi keterampilan jiwanya nama petir Surak Lao. Keterampilan jiwa pertamanya, cakar singa darah dan keterampilan jiwa kedua. Kepemilikan petir adalah dasar dari keterampilan jiwa awalnya. Dengan koordinasi antara 2 keterampilan jiwanya dan basis kultivasi yang kuat, ia bisa terus-menerus mendaratkan serangan kuat terhadap musuhnya saat ia bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan.
Dengan kekuatan serangan sistem master pertempuran jiwa dan sistem kelincahan pertempuran kecepatan master jiwa, ia telah mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan petir Sura Claw-nya. Seperti yang diharapkan, Yuanen Yehui tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Kera raksasa Titan memiliki tubuh yang besar, dan kelincahan bukanlah keahliannya. Dia melepaskan Ghost Shadow membingungkan Trek saat dia menghindari serangan Raja Sura beberapa kali. Namun demikian, dia tampak seperti berada di sudut yang sempit. Yuanen Yehui tidak memukul dengan pukulan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan dengan cepat. Dalam waktu singkat, berbagai goresan muncul di baju perangnya. Lawannya bergerak terlalu cepat. Meskipun dia masih berhasil menahan serangan, itu semakin sulit baginya seiring berjalannya waktu. Raja Sura seperti kilat berwarna darah. Dia mengitari Yuanen Yehui terus-menerus saat dia perlahan memakainya untuk menemukan kelemahan fatalnya. Raja Sura sama sekali tidak khawatir bahwa Yuanen Yehui akan melepaskan keterampilan jiwa yang lebih kuat. Jika itu masalahnya, ia akan berharap untuk menyaksikan skenario seperti itu. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Melepaskan keterampilan jiwanya secara membabi buta hanya akan menguntungkannya dengan memberinya lebih banyak peluang. Jelas, Yuanen Yehui tahu ini juga. Itu sebabnya dia tidak melepaskan lebih banyak keterampilan jiwa. Dia menghadapi serangannya dengan Ghost Shadow membingungkan Trek dan menyimpan tinjunya di sisinya. Meskipun Raja Sura meledak dengan cahaya haus darah, dia saat ini sangat tenang. Yuanen Yehui tampaknya berada di tempat yang sempit. Tetapi dia tidak bingung. Dia menghadapi lawannya dengan sikap yang sama tenangnya. Keuntungan yang didapatnya tidak sejelas yang terlihat. Namun, dia tidak percaya bahwa Yuanen Yehui dapat melanjutkan ini. Terus menangkis serangannya sambil terus mengkonsumsi kekuatan jiwanya. Ini jelas menguntungkan baginya. Semua yang dilepaskannya adalah keterampilan jiwanya yang pertama dan kedua. Meskipun Diamond Titan Yuanen Yehui memiliki pertahanan yang baik, konsumsi kekuatan jiwanya jelas lebih tinggi. Tiba-tiba, lutut Yuanen Yehui tertekuk dan titik lemah muncul di bawah ketiaknya. Mata Raja Sura terfokus saat dia bersiap untuk menyerang. Dia baru saja meregangkan cakar singa darahnya ketika dia berhenti. Dan tiba-tiba melompat ke langit. Dia tidak memilih untuk menyerang titik lemah yang muncul. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerang kepala Yuanen Yehui. Aku tidak akan sebodoh jatuh ke trik sederhana seperti cacat yang terbuka. Namun, pada saat ini, Yuanen Yehui yang terhuyung melemparkan pukulan. Pukulannya ditujukan pada udara. Yang pasti, itu udara. Tatapan Raja Sura langsung membeku. Dia tiba-tiba menemukan bahwa udara di sekitarnya memiliki kekuatan isap yang sangat mengerikan. Yuanen Yehui telah melemparkan pukulan kanan yang mengenai udara sedangkan tangan kirinya membuat gerakan menekan ke bawah. Kekuatan mengerikan yang sulit untuk dijelaskan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Cincin jiwa keempatnya bersinar juga. The Devil Titan. Tak lama setelah itu, cincin jiwa keenamnya menyala. Raja Sura merasa kulit kepalanya mati rasa. Sebagai jiwa suci, ia akan memiliki firasat kapan saja ada bahaya. Dia selalu percaya pada intuisinya. Tanpa ragu, dia melepaskan cincin jiwanya yang ketujuh. Tubuhnya berubah dengan cepat ke udara. Pada saat yang sama, ketika dia sedang ditarik, dia berubah menjadi singa raksasa berwarna darah. Justru itu avatar darah singa. Ketika dia memperoleh avatar jiwa bela diri, kemampuan ofensif dan defensifnya akan diperkuat. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yuanen Yehui, dia memiliki keyakinan penuh untuk membebaskan diri dari kekuatan ledakan habis-habisan lawannya. Itu adalah pusaran raksasa. Kali ini, bahkan para penonton melihatnya dengan jelas. Pusaran itu berwarna kuning samar. Bagian utama vortex menutupi seluruh tahap kompetisi. Gradien warna secara bertahap menggelap semakin dekat ke tubuh Yuanen Yehui, yang berwarna kuning gelap. Semuanya meledak saat pukulan itu dilemparkan. Bab 1050, temukan dia. Entah dari mana, pusaran itu berubah menjadi tangan besar. Bahkan setelah Raja Sura melepaskan avatar jiwa bela dirinya, dia ditarik ke arah Yuanen Yehui langsung. Seolah Raja Sura menabrak pukulan Yuanen Yehui atas kemauannya sendiri.
Pukulan itu mengenai avatar Blood Lion di bahu. Itu adalah pukulan diam. Tidak ada ledakan juga tidak ada yang dikirim terbang. Namun, pada saat itu, Raja Sura merasa jeroannya gelisah. Kemudian, dia melihat bayangan tinju. Tubuh Yuanen Yehui berubah ilusi dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya bergerak lambat bergerak seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bidang bunga. Bayangan tinju menutupi segalanya dan langsung menutupi avatar Blood Lion dari kepala ke ekor. Sosok-sosok itu saling berpapasan. Suara berdengung aneh datang dari tubuh Raja Sura. Tak lama kemudian, avatar Blood Lion-nya hancur berkeping-keping. Anggota badan yang terputus menutupi langit. Dan kabut berdarah menyebar kemana-mana. Yang aneh adalah, dengan kabut berdarah yang tersisa di udara, gumpalan darah telah berubah menjadi vortisitas. Ukuran mereka bervariasi. Tetapi mereka tetap di udara dan tidak membubarkan diri. Mereka hanya turun di panggung kompetisi setelah beberapa detik. Para komentator tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap itu karena mereka sendiri tidak mengerti bagaimana hasil pertandingan ini diputuskan. Yuanen Yehui jatuh dengan ringan ke tanah. Tubuhnya menyusut. Dan dia mendapatkan kembali penampilan normalnya. Tinjunya tidak lagi besar. Mereka bahkan tampak kecil dan halus. Namun, pada saat ini, siapa yang berani meremehkan tinjunya? Ratu Tinju, Ratu Tinju. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai sorakan. Tak lama setelah itu, moniker menyebar ke seluruh tahap kompetisi. Sejak saat ini, Yuanen Yehui dikenal oleh moniker. Dia adalah salah satu dari 8 besar. Aliran gambar yang terus-menerus berkedip di mata Yuanen Yehui. Dia memutar ulang adegan pertempuran di benaknya. Jelas tidak mudah untuk mengalahkan Raja Sura. Itu terutama benar karena dia tidak menggunakan jiwa bela diri keduanya. Ini adalah pertama kalinya Cloud Vortex Divine Pang menghadapi lawan yang begitu kuat. Dia bahkan tidak bertarung dengan pemenang kelompoknya. Dia berada pada titik penting dari budidaya Cloud Vortex Divine Pang-nya. Dan dia telah melewatkan kompetisi. Tentu saja, kesalahan yang dia ungkapkan dilakukan dengan sengaja. Namun, itu adalah cacat nyata dalam pertahanannya. Perang psikologis yang dia pelajari di Pulau Iblis dimanfaatkan dengan sangat baik dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia tahu bahwa lawan yang memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran tidak akan mudah jatuh pada pembukaan yang jelas. Justru alasan dia jatuh ke dalam perangkapnya. Target serangan yang diubah pada menit terakhir telah memperlambat kecepatan serangan Raja Sura untuk sesaat. Dia telah menyimpan kekuatannya saat dia menghindari serangannya. Dia mengambil kesempatan ini dan melepaskannya. Kerjasama dari Titan Iblis dan Cloud Vortex Divine Pang sepenuhnya mengendalikan aliran udara di sekitar mereka. Dengan tambahan keterampilan jiwa keenamnya, Grip Titan, yang dikombinasikan dengan Cloud Vortex Divine Pang, dia dengan paksa menarik lawannya ke arahnya. Selama momen singkat itu, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan. Itulah titik krusial yang menyebabkan kemenangannya. Selama lawannya berada dalam jarak tertentu darinya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Yuanen Yehui mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, bayangan hitam yang ia bayangkan di kepalanya adalah orang yang berbeda. Orang itu ditutupi sisik emas dan memiliki sepasang cakar juga. Jika dia bisa mengalahkannya, dia akan dianggap tidak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat di antara barisannya. Kapten, sudahkah kamu memasuki perempat final? Tang Wulin menghabiskan koin federasi untuk menyaksikan tayangan ulang setiap pertandingan dari 16 kontestan teratas. Dia memberi perhatian ekstra pada pertandingan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Saat ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Dia bukan satu-satunya yang membaik. Meskipun dia bergerak maju dengan langkah cepat, tingkat di mana rekan-rekannya membaik juga tidak lambat. Yuanen, Xinglan, kalian berdua baik-baik saja. Ayo bekerja keras bersama. Dia tidak menghubungi mereka berdua. Setelah pertempuran di tingkat seperti itu, mereka perlu mengalami tubuh mereka untuk terus meningkatkan diri dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini adalah metode budidaya unik Akademi Shrek selama ini. Setiap lawan di final lebih kuat dari yang sebelumnya. Peningkatan Ye Xinglan sudah bagus.
Tapi dia masih kalah dari Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Berbekal Saber Soul dari Soul Douluo 8 cincin, lawan semacam itu sudah cukup untuk mengancamnya. Selain itu, ada juga pemenang kelompok Yuanen Yehui. Dia telah mengakhiri pertandingan kualifikasi perempat final hari ini hanya dalam 3 detik. Itu adalah pertandingan terpendek di antara semua 8 pertandingan. Peluangnya sudah turun lagi. Tidak diragukan lagi. Dia harus menghadapi dua lawan ini dalam perjalanannya ke final. Dia hanya bisa bergerak maju dengan mengalahkan lawan-lawannya. Ini lebih baik. Jika saya tidak memiliki lawan yang layak dan mendapatkan kemenangan terakhir tanpa perlawanan, apa gunanya saya bergabung dengan kompetisi? Setelah periode singkat kegembiraan, Tang Wulin membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Selamat. Saya tidak mengharapkan Anda untuk meningkatkan ke tingkat seperti itu. Saat dia melihat muridnya di hadapannya, hanya ada pujian di hati surga Phoenix Leng Yaozu. Dia telah menyaksikan seluruh proses penilaian. Baginya, penilaian ini hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Penampilan Gu Yuena tidak hanya sempurna. Itu lebih dari sempurna. Penampilannya telah menarik perhatian guru spirit pagoda. Dia baru berusia 21. Tapi dia sudah menjadi spiriter persiapan. Sejak posisi spiriter didirikan, dia adalah yang termuda dalam sejarah pagoda roh. Master Spirit Pagoda mengirim kabar bahwa selama Gu Yuena bisa menembus ke peringkat 8 Douluo jiwa dan memiliki 3 kata baju perang, dia akan membuat pengecualian dan menunjuknya sebagai spiriter resmi. Secara efektif membuatnya seorang pejabat tinggi di pagoda roh. Bakat Gu Yuena sangat menginspirasi. Dia jelas merupakan perwakilan terbesar dari generasi muda pagoda roh. Bakat yang dia tunjukkan bahkan lebih besar dari Leng Yaozu. Bahkan Master Pagoda Roh harus menanganinya dengan sarung tangan anak. Dia mempertimbangkan memilih Gu Yuena sebagai salah satu penerus pagoda roh. Terima kasih, Guru. Gu Yuena mengangguk datar ke arah Leng Yaozu. Apakah dia diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan tidak berpengaruh padanya. Leng Yaozu menghela nafas. Aku sudah memperhatikanmu tumbuh dewasa. Saya juga semakin tua. Pagoda roh masa depan akan dijalankan oleh Anda dan generasi Anda. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan ringan. Guru, kamu belum tua sama sekali. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Leng Yaozu tersenyum tipis. Kata siapa? Dengan basis budidaya 7 cincin Anda. Meskipun Anda berdua tidak menggunakan armor perang Anda hampir mengalahkan judul Douluo sambil menekannya sepanjang pertempuran. Jika ini dianggap masih jauh, maka kami, orang-orang tua, tidak akan bisa menyamai keahlian Anda lagi. Cara saya melihatnya ketika Anda mencapai pangkat judul Douluo, saya bahkan tidak tahu seberapa kuat Anda akan. Oh ya. Kekuatan spiritualmu seharusnya sudah berada di domain roh, kan? Jika tidak, Anda tidak akan bisa memanggil elemen sedemikian rupa. Gu Yuena mengangguk ringan. Mata Leng Yaozu bersinar terang. Bagus. Anda pasti lelah. Pergi dan istirahat. Ini adalah keputusan yang tepat bagi Anda untuk tidak berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran Federal Stardow. Dengan kemampuan Anda, lebih baik menyembunyikannya untuk saat ini. Ketika basis kultivasi Anda telah mencapai peringkat titel Douluo, saat itulah Anda akan mengejutkan benua. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya. Gu Yuena diam-diam kembali ke kamarnya yang terletak di lantai atas markas Spirit Pagoda. Dia menutup pintu dan ekspresinya menjadi dingin juga. Dia berjalan perlahan ke jendela dan mengalihkan pandangannya ke arah yang jauh. Dari kamarnya, dia bisa melihat di mana Shrek City dulu. Secara alami, kota Shrek tidak ada dalam bidang penglihatannya. Bahkan puing-puingnya tertinggal. Sejak itu dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 12. Dan gempa susulan dari ledakan telah mereda. Air bawah tanah telah merembes keluar secara bertahap. Tempat Shrek City dulu berdiri sekarang adalah sebuah danau besar di mana hamparan asap tetap ada. Nyaris tidak ada jejak Akademi Shrek untuk dilihat. Dia akan kembali cepat atau lambat. Gumamnya pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia pasti akan kembali. Suara lembut lainnya terdengar. Mari kita saksikan kompetisi. Aku ingin tahu bagaimana jodohnya. Sekarang,
Suara Nair dipenuhi dengan sedikit kecemasan. Gu Yue terdiam. Dia perlahan berjalan ke layar jiwa dan menyalakannya. Kota Mingdu. Di dalam sebuah villa besar di pinggiran kota. Beberapa orang duduk di ruang tamu. Di depan mereka, layar lebar baru saja selesai memainkan rekaman pertandingan final pertama dari tantangan Stardew Battle Network Federal. Pria yang duduk dengan punggung lurus di tengah sofa berdiri perlahan. Orang itu masih hidup. Yang Mulia sama sekali tidak membunuhnya. Seorang gadis cantik dengan rambut panjang zamrud menghela nafas. Yang Mulia tampaknya sangat dipengaruhi oleh emosi manusia. Dia seharusnya membunuh bocah itu ketika dia punya kesempatan. Bagaimana mungkin Yang Mulia begitu ragu-ragu? Seorang lelaki bertampang kuat lainnya berbicara dengan suara penuh ketidakpuasan. Diam! Teriak pria yang duduk di tengah sofa. Kamar itu langsung terdiam. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Satu helai rambut emas di tengah surainya yang panjang terkulai ke bawah. Dia berkata dengan dingin, "Temukan dia." Bersambung.